ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya kami muliakan para asatidz, para pimpinan, para orang tua, bil khusus ketua Masjid Jami Al-Abrar Fadilatul Ustaz Muhammad Muhammad. Ya kami muliakan ketua kuliah hukum Kota Depok Fadilatul Kiai Haji Muhammad Siddiq Hujan, Bapak Haji Abdul Wahab, Bapak Ustaz Kurnia Satria, Ketua Masjid Jami Nurul Mujahidin Fadil Ustaz
hadir mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat taat kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun dengan demikian Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah sempurnakan kesehatannya, infak dan sedekah yang dikeluarkan hanya Allah lah yang bisa balas dengan balasan sempurna. Mudah-mudahan para hamba orang-orang tua kita sangat saudara kita semua yang sudah meninggal dunia, Allah bersyukur rahman maghfirahullah darajat min jannah fi ala ini fi jiwar Nabi siddiqin wa syuhada wa salihin ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain illa annahu qala wa idza ahrama huruma 'alaihi khamsatul asya'. Apabila ia telah niat melaksanakan ihram, baik ihramul haji ataupun ihram bil umrah, ba'da talabusi, setelah memakai pakaian ihram, harum alaihim syatul asya', maka haram baginya itu 5 perkara. Ahaduhuma alubsul mahid, salah satu di antara 5 itu memakai pakaian yang dijahit. Al-gamisu wasarawi, termasuk pakaian berjahit itu seperti gamis dan baju, jenis-jenisnya baju, jaket dan kaos. Wasarawi, begitu juga celana panjang, celana pangsi, celana pendek, termasuk celana kolor. Gak boleh haram ketika melaksanakan ibadah namun umrah. Wal khuffu wal quba wa kullu minhu, begitu juga memakai khuf, sepatu. Memakai sepatu termasuk memakai sepatu bulu. Kalau memakai sendal, baik sendal jepit atau sendal model ke sendal bata, yang penting belakangnya itu tidak ada ikatan seperti sepatu bulu, itu nggak boleh. Kalau sepatu slop itu boleh, karena belakangnya itu terbuka, tidak dikatakan sepatu. Wa quba kullu muhit, begitu juga kaos kaki, kaos. Wa kullu muhit, dari sesuatu yang dijahit, hukumnya enggak boleh. Wa matadaraku kastadaratil muhit, begitu juga sendal ataupun sepatu yang diikat belakangnya itu. Kastidaratin, sama seperti bundar yang berbentuk sepatu, seperti bentuknya sepatu kalmuhit, maka itu termasuk yang dijahit. Seperti sepatu gunung lah, sepatu gunung yang sekiranya di belakangnya itu ada ikatan. Binasijin batadidin wahmudalik, baik itu dengan cara jahitan ditenun ataupun disambung, itu kagak boleh. Yang dijahit, kalau umpama di bordel bagaimana? Nggak apa-apa. Seperti pakaian ihram ada bordel itu, bahkan ada merek travel, nggak apa-apa. Yang dimaksud dijahit ini kayak model sarung, Kalau kain ihram kan nggak ada jahitannya, ujung-ujung dalam keadaan lepas. Yang dimaksud jahit itu pakaian ihram sampai seperti
bisa disatukan ujung satu dengan ujung yang lain, itu namanya hijab. Bagaimana pusat umpama diikat ambil peniti, tidak dikatakan jahit, tidak dikatakan jahit. Kan ada juga itu orang pakai rok, pakai peniti kan, biar nggak ngeplek, biar nggak jatuh, nggak apa-apa, karena nggak ada jahit. Wa yahramu aidan sattu rasihi bimahitin wa ghairihi. Haram bagi orang laki juga adalah menutup kepala bimahitin dengan jahitan, tutup dengan sesuatu yang bisa dijahit. Kemana-mana ini nih, kopiah kan, baik kopiah model ini, kopiah Betawi, kopiah hitam, kopiah putih, ataupun kopiah koboi atau pakai pet. Karena panas ketika kopiah Arafah itu hukumnya nggak boleh. Kalau payung gimana Ustaz? Payung nggak apa-apa. Payung gagal, ada dipegang begini. Tapi lebih afdalnya jangan pakai payung. Panas Ustaz, memang negeri panas, ngapain sono, adem hujan. Kan jarang-jarang ya. Lagi yang kepanasan bukan kita, orang yang banyak panasan. Saya dah tua Ustaz, nggak kuat. Ada yang lebih tua lagi, kuat kan? Harus kuat karena urusan akhir dikuat-kuatin, urusan akhir. Karena urusan akhirat alasannya sakit lah ini dan itu, ya kan? Alasannya jauh dan panas. Nah, kata bininya, bang sholat di masjid, ya kalau boleh ke masjid benar. Lagi lemas, apalagi panas begini tohor. Dia di rumah dah, duduk. Datang tuh temannya datang, dah, kudu, mana? Ngaji. Ya orang udah pesan, makanan ikan tuh udah ada, berangkat gak? Kata bini mau mana? Tuh dijemput, gak enak. Kalau nggak dijemput, kan panas. Nanti kalau naik motor adem, ada aja mah ngelesan. Bener gak? Bima yu'addu bil adati satiran, sesuatu yang dianggap kebiasaan yang ditutup hukumnya haram. Kayak sesuatu aja yang tertutup hukumnya haram. Kalau menutupin yang namanya kebab, baik itu tutup yang apa nggak berjahit juga nggak boleh. Sebetulnya bagi orang laki, termasuk apa pakai selampe kali, atau apa lagi jaket dibuduk-buduk nggak, korbannya apa ya, dilipat-lipat tuh, itu termasuk itu karena tertutup. Di dalam menutup kebab, bayadul istidlalu bil hamdin, tidak apa-apa kalau umpama panas dia meneduh, baik neduhan di bawah pohon, di bawah bangunan, ataupun pakai payung boleh. Bihamdin, baik sesuatu yang di bawah. Wa hamlu iddin wa jinjibin wa naujalik wa laysa lahu yajurru ridaku wa la yartakidu wa la ukhla bi khalaq. Wa hamlu iddin, seperti penutup lah di bahasa Arabnya, pakai model payung dah, ataupun kata kita mah pakai tampah ya. Yang penting menutupi kepala, pakai payung, pakai tampah, ya kan? Kalau enggak, daun pisang kalau mau ngade di sana, ya. Walhasil suatu nama yang menutup. Laisa lahu yajurrun, yang tidak ada pan dikancingin, tidak ada kan? Kalau
umpama ada kancingnya berarti ditutup tuh. Kalau umpama coba pakai sorban, asal letakin dong ini, sorban ya. Umpama sorban nih, ini aja nih sorban gitu, ini nggak termasuk. Kayak kita nih, kayak orang Arab itu, di sorban putih, lalu apa? Sorban warna nih, itu, apa? Yang penting jangan ketika top. Yajur ridahu wala ya'akidu. Tidak boleh dikancingin daripada ridahu, ridahnya. Kalau peniti nggak apa-apa karena bisa copot. Kalau umpama diikat kenapa tuh? Ambil peniti dicopot. Kalau pakai benang kemudian ada apa? Ini kancingnya, ini paten ini. Ini pak, paten. Tak boleh. Wala yaqidahu jana mukhilla bihilal. Wala yarbita khaitan fi tarfihi thumma yarbitu fi tarfin akhar. Dan tidak pula wala yurid, tidak boleh diikat dengan benang fi tarfi di ujungnya. Summa yarbitu bi tarfin akhar, kemudian diikat dengan ikatan yang lain. Wala aqdul izarin wa syaqqul khayti alaih, dan tidak ada ikatan dengan kancing ataupun yang mengikat daripada baju. Asalisu yahnuhu bada irami tatayyabu bisabi wal badan. Yang kedua yang diharamkan adalah setelah ihram dia memakai minyak wangi bisabi pada baju dan badan. Wal farashi, begitu juga kepada tempat duduk ataupun tempat tidur. Kal miskin, seperti minyak misik, wal kahur, dan minyak kahur, wa ja'faran, dan minyak ja'faran, wa syammul wardin, begitu juga mencium bunga. Binasijin wa masbajari, dengan cara apa? Memegang tuh kemudian mencium ke bunga, ataupun dengan membejak-bejak ke bunga kemudian ada wangian, itu hukumnya haram. Wa masbajari, dan yang serupa yang demikian itu. Wa in kana ghairu mutibin ka zaitin wa sarijin wa nahwi, jika tidak berbau dan tidak berbau wangi. Dari maka zaitin, seperti minyak, wa syarat wa nahwi, seperti minyak syarat sama minyak. Aruma ayil hunabi, maka haram memakai minyak wangi bagi kepala. Lihyatuhu, baik jenggotnya, warasuhu, dan kepalanya. Illa yakuna aslah wala yahrumu samhu dahnu jami'al badan, dan tidak haram dengan menciumnya wadahnu jami'al badan, begitu juga pakai minyak seluruh badan, bukan minyak wangi, hukumnya boleh. Umpamanya sakit perut pakai minyak apa? Minyak kayu putih, GPU, itu bukan minyak wangi, itu GPU. Ini bukan minyak apa-apa, nggak haram. Memang begitu Pak, memang begitu Bu. Minyak yang kita pakai tergantung usia. Kalau umpama umur 15 sampai umur 20 itu minyak wangi benar-benar, bukan badannya doang, bahkan pantat sampai kaki pun jebek diwangiin. Kalau umur 25-35 itu minyak wanginya dikit-dikit. Kenapa? Dia tahu dibeli. Kemarin masih muda dia beli.
Kenapa ya? Ini babanya. Banyak. 50 kan 60 udah berubah tuh minyak wanginya. Borehan, minyak kayu putih, minyak kampak, beda deh tuh. Aroma yang pegel-pegel 50, 60. Ya kan? Tuh. Itu udah tanda minyak-minyak yang kagak nanti udah meninggal pakai minyak cap merek putih duyung. Ya kan? Yang baunya kayak nian. Waduh, kita yang sehat aja kagak mau pakai. Ya kan? Kita yang sehat, yang hidup gak mau pakai. Udah mati kita dipakai. Mau nggak mau ada tuh, apalagi modelnya borongan ya. Oke, kalau mandi jenazah jangan pakai borongan. Tak sembarangan tuh kain kapan ini mah. Udah baru sedih di sono. Kain kapan gue jelek bener dah. Gue malu ketemu teman-teman saudara. Pakaian gue jelek tuh. Pakaian cakep buat orang tua udah meninggal, ya. Tuh, kita pakai baju yang jelek ogah. Apalagi buat kain kapan. ويحرم أكل الطعام فيه طيب ظاهر طعم أو ريح. Maka haram makan makanan yang berbau yang secara zahir rasanya, warnanya dan baunya. Agak ada yang namanya makanan pakai wangi-wangian, enggak ada. Agak adanya baunya sedap ya. Wangi enggak, karena itu enggak ada. Makanan-makanan yang wangi-wangi karena aromanya aroma masak. Bagaimana pusat? Saya pengen mandi pakai sabun yang wangi, nggak apa-apa. Karena habis makan di restoran ataupun apa, cuci tangan pakai apa? Sangnetnya apa? Cuci tangannya itu wangi itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bukan minyak wangi, tapi itu namanya sabun. Apa? Sebab di Arab itu nggak ada sabun colek, nggak ada. Merek 29 nggak ada. Kalau belau di sana nggak ada. Udah modern. Qara'atil ma'i wardin, seperti wangi-wangian terbuat dari air mawar. Ini gak ada nih. Masa masak kemuli pakai air mawar enggak? Ada sejarah. Walau bil jafar ataupun warna minyak jafaran, wa ta'muhu rasanya dan rasa ambar, rasanya apa? Minyak ambar. Fi jawarisi wa ghairihi, di dalam makanan dan sebagainya. Ini enggak ada nih. Mungkin makanan orang-orang dulu kali ya. Kalau sekarang enggak ada. Ini kitab udah lama banget, 500 tahun. Wa yaramu dawa'ul girqi wa quhlin mutayyibin, dan haram dawa'ul irqi, begitu juga haram dawa'ul irqi. Ini buat celak mata nih, namanya dawa'ul irqi. Al-quhlin mutayyibin, apa nih yang celak mata itu yang wangi. Umpama celak mata dicampur pakai minyak wangi, itu haram. Asalisu, yang ketiga, yahrumu halqu syari wa nadbuhu, haram ketika melaksanakan haji dan umrah itu yahrumu halqu syari, haram mencukur rambut, wa naqdihi, kemudian mencabut uban ataupun mencabut rambut, walau ba'da sya'ratin, walaupun sebagian rambut, enggak selalu ujung, tapi dia bukan dari akarnya,
taksiran min ra'si ataupun dipotong sepotong aja tuh, hukumnya haram. Ibtihi aw aniki, begitu juga memotong bulu ketiak ataupun bulu pemaluan. Aw syaribihi, ataupun memotong kumis. Wasair jasadi, termasuk memotong bulu yang ada di badan, tak boleh. Wa taqlimul adhabi wala fa'tu dhuhur, begitu juga memotong kuku walaupun sebagian kuku, itu hukumnya haram. Kenapa? Sedang melaksanakan ibadatul haji ataupun umrah. Begitu juga nih kalau lagi haji nih, kadang-kadang punya kuku iseng-iseng. Siapa itu? Mainin, akhirnya copot. Kalau nggak digigit itu nggak boleh, hukumnya haram. Fa'in tatayyaba al-lubsa al-habasalatu sya'ra, apabila ia memakai minyak wangi ataupun memakai pakaian yang berjahit ataupun memotong ataupun mencukur 3 helai rambut, aqalla masaratu asbab, ataupun memotong 3 kuku, basyaratul mahdunal fajri bi syahwatin, ataupun melakukan seneng-seneng bima selain dari kemaluan, bi syahwatin dengan syahwat, dengan cium pelukan ketika lagi haji ataupun ihram. Al-Duhnin, ataupun memakai minyak rambut, lagi masyatun, maka wajib memotong 1 ekor kambing. Bayangin aja itu, nanti potong rambut 3 helai 1 ekor kambing, masa 5 juta lenger loh. Ya, kumis panjang-panjang gini-gini, seni-seni nih, rontok 3 kambing 5 juta, aduh. Bisa? Makanya itu kalau lagi ihram, cukur itu jenggot, kumis, jambang, termasuk rambut nih, potong dah, jangan sampai panjang, takut bang, copot, tarik dan sebangsanya, gatal kita garuk-garuk ini, karena kita termasuk bulu ketiak nih, kita iseng 3 helai kambing, itu gatal banget, cabut gini nih, tak 3 helai 1 ekor kan? Masya Allah. Al-muhayyirul baina jabiha wa baina yudhi masalasa usbur di kulli miskin nisfu sahih. Kalau memang dia nggak punya duit untuk beli seekor kambing, boleh memilih antara memberikan makan buat 3 orang. Di kulli miskin, dan setiap orang-orang miskin nisfu sahih, yakni separuh sok. Kalau enggak nasi bungkus dah. Nasi bungkus itu 50 real. 50 real. Berarti 250 ribu. Satu bulu. Kalau 30, 750. Hal-hal yang diharamkan ketika pakai termasuk usaha lagi demam nih, ngambil mikot dari Bir Ali ke Mekah kan jauh, perjalanan 7 sampai 8 jam, pakai ihram kedinginan, akhirnya pakai jaket, itu kena jam. Dia wajib memberikan dan nasi bungkus buat mutarab dan masakin. Kalau enggak gimana nih, buat kita aja dah, buat dulu warga Jinjun tuh waktu umur aja ya, Bang Haji Hussein ya, iya, dia kedinginan, meriang, tutupan dipakai jaket, dia dimin aja, kalau dia lagi sakit dimin aja, nanti kalau dibilang dilarang, kita dibuka lagi jaket, biarin aja dah, dimin aja, sampai ke Mekah, depan ada 17, besok baru bikin toa. Udah selesai, baru dibilangin tuh pakai jaket kagak boleh, hukumnya haram. Gue lagi meriang, lagi
Buat siapa? Buat kita makan. Dimakan restorannya nah. Iya semuanya itu. Iya enggak? Sama Baji Nurdin sama saya semuanya sampai jajak ya. Nasi kita tambahin lagi jadi satu makan rame-rame. Nah, boleh. Hukumnya boleh. Wa baina shabu salasa ayyam. Kalau mau nggak punya duit pusat buat dia bayar. Beli nasi 3 bungkus setengahnya dia puasa 3 hari. Satu helai rambut itu puasa berapa ya? Satu helai rambut berarti puasa 1 hari. 3 helai rambut berarti apa? 3 hari. Bakalan motong ini pusat tahu 70 rambut gimana? 70 hari puasa enggak cukup 3 hari. 10, 20, 30 helai tetap dihitung 3 hari. Bain alima anna asra lihyatu akhalahu min basa sya'ru harum majaz. Kalau dia mengetahui kalau dia nyisir jenggotnya, benerin jenggotnya, kepangin jenggotnya, tarik-tarik jenggotnya. Dia yakin kalau ditarik-tarik ini bisa apa? Bisa copot, hukumnya haram. Hukumnya makanya jangan iseng dengan baca Quran, baca tasbih dan zikir, megang tasbih, cuman sebentar sedang melaksanakan ibadah umrah ataupun lagi sedang melaksanakan ibadah haji itu selama 2 hari. Walau halala au ghasala wajhu qara'a fi sya'rat wa alima annahu alladhi tawhi ghasala wajhu aw halala jamul itu. Andai kata dia membasuh mukanya dan melihat di telapak tangannya itu ada rambut, dia mengetahui sungguhnya rambut itu kecabut atau rontok ketika dia membasuh mukanya ataupun menyela-nyelahi rambut kepalanya, maka wajib membayar bid. Pokoknya nggak ada alasan. Usah saya nggak sengaja nih gini rontok, tetap bayar, tetap kena jam. Jenggot pusat iseng-iseng begini nih rontok, tetap. Termasuk orang punya bulu nih di mana? Di tangan. Ini kucek-kucek, atau apa? Tetap bayar. 1 helai rambut ada apa? 1 nasi bungkus atau setengah sok. Wa in alama annu qad tafa bi nafsi aw lam ya'lam hadza wa dzalika fala syai' alaih. Seandainya ia mengetahui, sungguhnya seandainya dia mengetahui ini rambut rontok sendiri pusat, mungkin karena dia tidur, kemudian digaruk-garuk maka tak. Kan ada juga rambut gampang rontok tanpa ada sebab. Jadi umpama memang udah layu benar berarti itu kulitnya udah layu benar. Jadi kan ada juga rambut tahu rontok sendiri memang udah layu banget kulitnya. Mungkin karena tuanya, karena tua. Memang disengaja sama Allah jadi rontok-rontokin supaya apa? Biar kagak genit tuh aki-aki. Yang pada botak,
ya. Tuh 15 orang teman kita. Wah, gila. Kalau mau gua bayar sendiri. Kalau nggak mau gua foto bilangin nyak nih. Bilangin nyak, bilangin ini. Wah, ribet ini. Yang udah nggak pantas. Pantas saya ngopi di masjid, ngopi itu di masjid. Nah kan? Sama teman-teman. Makanya kalau masjid bawa kopi, bawa gula, bawa teh, bawa serengsengan, bawa kemarin. Biar ada temennya, biar ada temennya. Hilang. Wa idza ila halqi syari primaradin qurrin aw qasratin kumalin aw tijali ila lusil mahid harin awal badin. Andai kata rambut itu rontok dengan sebab sakit ataupun dengan sebab panas ataupun banyak yang namanya kutu ataupun dibutuhkan ila lusil mahid, membutuhkan untuk memakai pakaian yang dijahit ilhadid karena panas atau bardin ataupun dingin atau tatiatir rasi ataupun menutup kepala. Kalau jalika yubda, maka boleh membayar membayar fidyahnya setengah sok ataupun nasi satu Ustaz, ini apa, rambut saya watel banyak kutunya, boleh pakaian apa? Pakaian penutup, pakaian penutup. Ataupun apa? Ustaz, saya nggak kuat ini, harus pakai apa? Pakai sutra, karena panas sutra itu bisa menjadi dingin. Kalau lagi musim panas pakai sutra yang asli bisa jadi hangat. Begitu juga itu. Pama rambutnya banyak kutunya, maka boleh dicukur, cukup membayar fidyah. Ketika ada sahabat Nabi ngadu kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, rambutku gatal. Kenapa? Kutunya banyak benar. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membotaknya, dan dia wajib membayar fidyah karena hal yang darurat. Ar-rabi' al-jima' fil fadji mubasharati fi ma duna al-fadji bi syahwatin ka qublatin wa 'anakatin wa labsu bi syahwatin. Yang keempat, hal-hal yang diharamkan ketika haji dan umrah itu adalah melakukan perbuatan intim. Al-mubasharatu fi duna al-fadji, ataupun dia senang-senang sama istrinya tanpa dilakukan hubung. Kakublatin, dia mencium, al-ma'anakatin ataupun memeluknya, walubsun bisyahwatin ataupun sentuhan dengan makai syahwat, maka hukumnya wajib membayar fidyah, membayar fidyah karena hal-hal yang diharamkan, karena hal-hal yang diharamkan. Memang kalau umpama lagi haji ataupun umrah, kalau umpama sendirian, kemudian usianya pun masih muda, masih kekar, itu sengsara. Kalau umrah mendingan dah, paling juga cuma berapa? 7 hari, benar kan? 3 hari Mekah, 3 hari Madinah, 2 hari pulang, benar kan? Kalau haji bulan, pergi aja ataupun umrah sendirian, waduh, ribet. Kenapa? Di sono banyak perempuan cakep-cakep. Perempuan cakep, oke kan? Ada teman saya tuh, apa? Bilangin apa ke proposal? Apa? Jadi bisa nih. Itu kan kloter perempuan-perempuan semua. Ini kita laki-laki semua. Terus gimana kok caranya? Biar tukeran. Semalam gantian
boleh pusat, boleh kan belum haji, belum haji. Ya udah gantian itu, ada kamar pengantin. Dia lagi haji, ya kan? Karena syahwat tinggi, lagi haji mah, lagi umroh, kenapa? Makannya amin, ya kan? Gak perempuan cakep-cakep, enggak kan? Itu manusiawi, enggak kan? Manusia. Ada yang bisa tertahan, ada yang enggak. Kalau yang bisa tertahan, kalau memang orangnya bergaul, bergaul tuh, jalan ke haji, kemana? Di umroh, ke Masjidil Haram, atau suka jalan sama teman-teman, ya kan? Jadi lupa tuh. Orang yang pendiam nggak bisa bergaul, buat ribet dah, ya kan? Sering bengong mulu, ya kan? Nangis saja dari pojokan, ya kan? Ini pengalaman ini mah. Fa'in jama'a bidan fi umrati qabla al-faraghiha. Andai kata dia melakukan badan lagi melaksanakan ibadatul umrah belum selesai. Belum. Umpama nih, ketika kita dari Mekah, dari Madinah pengen ke Mekah. Itu kan mau nggak mau kan sampai Mekah kan tengah malam lah. Tengah malam. Jam 11. Maka itu pembimbing bilang sampai di Mekah boleh kita masuk ke kamar, tapi jangan lama-lama, cuma sekedar mandi atau berwudu. Kadang disiapin makan, habis makan ada ke kamar pusat, jangan lama-lama. Khususnya yang sekamar berdua sama bininya, jangan. Ya kan? Kenapa? Takut batal, takut syahwat muncul. Dan kita nggak tahu mana itu yang ditakutkan. Maka dia wajib membeli 1 ekor onta ataupun 1 ekor sapi ataupun 7 kambing. Rendahnya itu, oke, nggak boleh. Au bil haji, ataupun lagi melaksanakan haji qabla tahallul, sebelum tahallul awal, fasadan nusuku, maka rusak haji. Wajib alaihi qada, maka wajib mengqada. Maka wajib baginya itma'hu kama kana yutimmu lam yusid, maka wajib menyempurnakan. Jadi sempurnainnya bukan haji tapi umrah. Tawaf, sa'i, kemudian mencukur rambutnya. Wa qada 'alal qawl in kana fasil tatawwan, dan wajib mengqada 'alal qawl segera. In kana fasil tatawwan, andai kata wa qada 'alal qawl in kana fasil tatawwan. Wa kafaratu ya badanatu, maka wajib baginya membayar kafar. Kalau dia melaksanakan haji yang kedua dan ketiga, yang kedua dan seterusnya, maka hajinya rusak, maka wajib Kalau umpama dia pertama kali haji kemudian melakukan apa? Hubungan badan sama istrinya, maka gugur, belum gugur kewajiban haji, belum gugur kewajiban haji, maka dia wajib melaksanakan haji pada tahun-tahun yang akan datang. Wa kafaratun ya badanatun, maka kafaranya itu adalah 1 ekor onta. Fa'ilam yajid bagaratun, kalau enggak dapatkan onta wajib mengeluarkan 1 ekor sapi. Fa'ilam yajid fasaqus yajid, kalau dia enggak dapat onta maupun sapi, maka wajib mengeluarkan 7 ekor kambing. Fa'ilam yajid qaumul badanah jarahim wa darahim ta'amat sadrubi, kalau memang enggak ada juga, kambing enggak ada, sapi enggak ada, onta enggak ada, maka harganya
Berapa tuh harga onta? Umpama harga onta 10.000 real. 10.000 satu real berapa? 4.000 berarti 40 juta. Masya Allah. Gitu. Wajibu ayyuhrima bi qada, maka wajib dia berihram dengan qada. Min haitsu ahma bil ada, sekiranya berihram dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah di masa-masa akan datang. Baik kana bihi dunal miqat ahram bi qada minal miqat. Baik kana harama bihi dunal miqat, jika dia berihram bukan dari tempat niat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ada lagi tuh 1 ekor kambing buat banyak dendaan, sapi kena juga, kambing miqat kena juga kambing, ya kan? Rambut pada rontok garuk-garuk, waduh. Waduh. Ya, tuh hari perhatian. Wa yadubu ayyufariqa fil matu'atin fil makan al-jiwatiha fi inqata wa hiyama. Wa yadubu, dan disunahkan orang yang melakukan hubungan itu harus dipisahkan antara laki dan perempuan. Bang, udah abang nggak boleh campur sama bini dah. Udah, ini abang misi saya nih sama teman-teman itu perempuan-perempuan, abang jalan sama saya. Sebab kalau ketemu lagi ribet lagi, ya, ngelakuin lagi kapan ibadah, udah ya. Jadi macam-macam tuh manusia, udah nggak? Ada yang kuat, ada yang kap. Makanya pengantin baru hati-hati, pergi haji hati-hati. Ya, sama seperti pengantin baru bikin acara walimah ataupun akad nikah, habis itu Syakban lagi. Karena betul banyak godaan nanti di bulan Ramadan. Ya. Alladzi watabi, maka dipisah itu laki dan perempuan. Ini qada wa hiyamah. Andai kata bisa dia dipisahkan dengan yes. Wa ijama pada tahulul ula lam yusud wa laisa. Kalau andai kata dia melakukan hubungan tapi sudah tahalul awal, maka tidak rusak hajinya. Tidak rusak hajinya. Tapi wajib memotong 1 ekor kambing tahalul awal. Wa in jama'a nasiyan fala syai'a alaih. Kalau dia melakukan karena lupa, maka tidak ada ganjaran sedikit pun. Masa dia lupa? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang maksud tahalul awal, tahalul sani. Ada tahalul awal, ada tahalul sani. Dia udah tahalul awal ini dengan melakukan daripada ada akan ada wajiban. Umpama setelah dia wukuf di padang Arafah, kemudian di bermalam di Muzdalifah, kemudian waktu melempar jumratul aqabah,